Saudara milik Tuhan Yesus Kristus, PA hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab 1 Timotius. Dalam kitab 1 Timotius, pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Tapi saya akan membacanya khusus pada ayat 12. Bapak Ibu bisa membacanya di kitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta bimbingan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Ayat ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada anaknya Timotius yang masih muda. Dia orang yang taat kepada Tuhan dan sedang menghadapi keadaan jemaat yang kurang baik. Karena itu Timotius diberikan mandat oleh Paulus supaya mempersiapkan diri menjadi seorang muda yang bisa melayani dan mempersiapkan diri sebagai orang yang mempunyai karakter Kristus. Nah, karena itu di dalam ayat yang kita baca itu sering di dalam meneruskan atau regenerasi kepemimpinan sering banyak orang alasan atau orang mencibirkan bahwa itu orang muda, mungkin belum berpengalaman di dalam memimpin, atau karakternya mungkin belum baik, sehingga melemahkan anak-anak ketika masih muda untuk meneruskan kepemimpinan di dalam gereja atau di tengah masyarakat. Demikian juga kalau anak-anak itu tanpa mendapatkan pendidikan sejak dini, maka tidak bisa meneruskan keberadaan gereja ini dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi di dalam ayat yang kita baca ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Rasul Paulus memberikan mandat kepada Timotius agar dia tidak menjadi minder atau merasa malu di dalam meneruskan kepemimpinan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ia harus mempersiapkan diri dan justru ia mengakui bahwa sebagai seorang muda itu justru kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Anda bisa bayangkan kalau kepemimpinan itu orang tua-tua semua, tentu kepemimpinan itu tidak akan berjalan baik. Karena secara kemampuan pemikiran atau tenaganya sudah berkurang. Nah, karena itu Rasul Paulus menginginkan agar Timotius menjadi orang yang punya kepribadian yang sungguh-sungguh bisa dipercaya, yaitu jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya merupakan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik, belajar sejak kecil, sejak muda. Justru sebagai seorang muda itu, dia mampu mengembangkan seluruh potensi kehidupannya bagi kehidupannya di masa mendatang dan dalam kepemimpinan di tengah masyarakat dan gereja. Karena itu jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Mengapa Paulus memberikan hal ini kepada Timotius? Jadi kesempatan belajar, kesempatan berpengalaman itu justru sejak muda. Karena muda secara intelektualitas masih mampu untuk melakukan pekerjaan demikian. Masih panjang waktu yang harus dipersiapkan dan dilakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana supaya orang bisa dipercaya adalah dalam perkataan dan dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Anda bisa bayangkan misalnya seorang laki-laki muda yang segala hal bisa dipercaya, baik suci, setia,
berkarakter Kristus, maka Anda kalau seorang laki-laki pasti menjadi idaman banyak orang perempuan yang baik hati. Demikian juga sebaliknya, akan menjadi hal yang sangat menarik bagi perkembangan gereja kita. Tapi kalau kita tidak mampu seperti itu, maka akan menjadi hal yang tidak baik untuk kemajuan gereja kita. Nah, kekasih Tuhan, maka di dalam tulisan ini Rasul Paulus mengatakan, bertekunlah dalam membaca kitab suci, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang. Jadi dengan hal seperti itu tadi, maka akan berguna bagi diri sendiri, demikian juga bagi banyak orang di sekitar kita. Kasih Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan dan mempertanyakan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah demikian. 1. Apakah Bapak Ibu telah menyiapkan anak-anak supaya menjadi anak-anak yang mandiri sejak dini dalam iman dan kehidupan? Kedua, apakah anak-anak kita bisa hidup baik jika ilmu pengetahuan saja tanpa iman? Ketiga, jika Bapak Ibu telah menyesal karena kesalahan dalam membimbing anak-anak, maukah Bapak Ibu mulai membenahinya? Demikian Bapak Ibu yang menjadi perenungan bagi kita semua, agar kita mampu mempersiapkan anak-anak muda kita menjadi penerus kepemimpinan di tengah-tengah gereja kita. Tuhan memberkati kita. Amin.